Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Makanya kenapa hajat kita lemot? Karena kita punya sifat busuk. Salah satunya apa? Jengkel sama suami. Karena suami kita itu yang membawa kita ke surga. Masa dijengkelin? Nggak boleh. Harus disayang-sayang. Malah kalau bisa dinenenin tiap hari. Dinenenin. Dinenenin. Kalau kita mau bunuh suami kita, nenen kita kasih racun pentilnya. Jadi kita bunuh pelan-pelan. Tapi kan masuk surga ya. Daripada disakitin, lebih baik kita bunuh aja. Dengan pentilnya kita kasih racun. Nenen. Kapan lo terakhir nenenin suami? Saya sudah lama, bagaimana tidak ngomong. Aduh. Pokoknya pulang dari sini lo wajib nenen. Bilang sama suami. Manggil suami apa? Bapak. Bapak. Papa Usman. Nenen dulu ya, nenen dulu. Orang Kendari begitu Pak Haji, kalau bangsa bukannya bapaknya ini. Ya udah, bapaknya Usman. Kita pertama. Ya, Bapak Usman. Ya, Bapak Usman. Nenen dulu, nenen dulu. Nah gitu. Yang gembira kalau begitu Pak. Apa? Gembira. Gembira. Nah itu. Lo bikin. Ya gembira kalau dari saya minta kasih. Ini tadi Bapak Usman japri sama saya. Tolong kasih tahu nenen Pak Haji. Ya. Nih gue tekanin nenen. Gitu. Baca Quran nomor 2. Nenen nomor 1. Nggak ada baca Quran nomor 1. Baca Quran nomor 2. Nomor 1 nenen. Itu sudah tahajud Pak Haji. Nenen dulu dia. Nenen dulu baru tahajud. Oh nenen dulu baru tahajud. Ya nenen dulu baru tahajud. Iya, nenen baru mandi. Kalau nenennya lama udah tahajud lewatin dulu. Nenen dulu yang penting. Karena saya adalah Ustadz Nenen. Kalau nenen dia Karena kameramen baru pada nenen semua nih. Tadi di di kosan. Bisa? bisa. Sip cair 10M. Amin. Amin. Selamat nenen. Amin. Selamat nenen. Pasti kalau Ya, panjang ya, Haji. ya. Ya, ya, Pasti ketemu lagi. ya. Amin. Yuk. Pokoknya sudah tempat wisata saya di sini. Amin. Ya, Makasih Pak Haji. ya. Assalamualaikum. Salah. Makasih Pak. Yuk, tinggal di mana? Duduk. Yuk, tinggal di mana? Tinggal di mana? Bos tinggal di mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Izin Pak, dari Jakarta Pak Haji. ya. Tinggal di Di Jakarta Pak Haji. Jakarta. Sehari-harinya apa? Saya notaris Pak Haji. Oke. Tapi ya terlalu santai kali Pak Haji. Jadi Santai. santai maksudnya kerjaannya nggak saya pilih-pilih maksudnya kerjaan itu. Ya iyalah, mesti dipilih-pilih lah. Maksudnya mungkin seperti yang saya lihat dari video-video Pak Haji sebelumnya. Hah. Umur 50 harusnya jangan terlalu bercapek-capek. Iya. Biar duit cari kita, jangan kita cari duit terus. Setuju. Itu maksudnya Pak Haji. Makanya sedang kesini semakin terurai tujuan saya. Makanya saya upayakan hari ini bisa ikut privat. Iya, jadi usia kita udah 50, Bos. Betul, ya. Kalau bisa duit nyari kita, jangan kita nyari duit. Siap. Cukup umur 20 tahunan, 30 tahunan, 40 tahunan kita udah cari duit, udah cukup lah. Amin. 50 duit nyari kita. Kayak contoh nih. Ya. Ini kan saya besok mau berangkatin anak yatim ke Candi Borobudur, ke Merapi, Mbah Marijan. Ya. 100 anak yatim. Saya nggak bikin pengumuman kepada bapak dan ibu yang mau hadir. Enggak. Pokoknya lo ikut anak yatim, dampingin anak yatim berangkat.
100. Kita siapin bus. 5 bus. Siapa yang mau ikut? Naik, masuk. Alhamdulillah nih bos. Alhamdulillah. Tadi tamu nganterin. Kemarin Pak Haji titip dong 200 juta buat anak yatim. Amin. Sebelumnya titip 500 juta buat anak yatim. Katanya dengar saya mau ke Gunung Merapi Mbah Marijan. Nah, Bapak juga begitu. Amin, insya Allah amin. Apa pertanyaan Bapak ke saya sekarang? Seperti konsep Pak Haji, selama saya mengikuti dari 2024 sampai sekarang, padahal saya tahu RDI dari istri saya sebenarnya Pak. Istri. Kenapa istri saya nggak ikut? Kenapa? Ya sekali lagi saya pernah dibilang orang gila saya. Orang gila. Orang gila. Ya Pak, Bapak lihat video Bapak kan tahu sendiri bikin orang cekakak, cekikik, ada yang nyambung, ada yang bilang stresnya orang gimana nggak? Kita tambah dukungannya, bukan support malah dapat cemehan kan gitu kan. Waduh, saya bilang gimana caranya nih. Seperti terakhir video Pak Haji yang saya lihat, setiap berhubungan sama istri jangan lupa yang terakhir lunas saya praktekin, ketawa dia Istri. Iya, waduh gila nih, guru dari mana lagi nih orang ini. Padahal dia ngalih saya RDAY nih, saya ikutin di rumah, di kantor, sampai kerjaan tuh saya kasih anak buah semua, anak kantor. Saya bilang, ya kan kamu yang kenalin, kok kamu yang ini? Wah, ini salah bos, ini salah guru maksudnya. Astagfirullah. Ya udah saya pelan-pelan lah, mulai dari celana dalam dibalik, Iya, kaos kutang dibalik. Sampai saya dicari orang, saya tulis di kertas saya masukin celana dalam. Iya. Celana dalam saya gantung sampai 14 hari. Saya Iya. pakai terus tiap hari 2 jam itu saya pakai terus gitu. Saya bilang gila deh saya bilang gitu. Iya. Yang penting prinsipnya gini, sepanjang itu suatu keyakinan buat saya, hal yang buat saya baik, yang membuat saya nyaman dan ibadah saya baik, ya sudah saya jalanin semua itu. Iya. Itu dulu prinsipnya. Iya. Nah makanya tadi orang-orang dulu bilang kok nggak sama istrinya, yang perempuan juga loh bapak ibu kenapa nggak sama suaminya? Sama prinsipnya, wah guru ibu guru bapak ini gila gitu. Saya bilang ya udahlah, kalau semua gila semua ya udahlah, kamu berarti termasuk orang yang nggak mau saya ajak gila, saya bilang gitu. Makanya saya berangkat pagi-pagi kemarin, saya langsung booking ke Ibu Ayi, Iya. langsung jam hari Selasa tanggal hari ini. Nah tujuan saya ke sini Pak Haji, Iya. seperti Pak Haji yang sampaikan dari YouTube sebelumnya, Iya. bahwa gimana caranya uang mengejar Kita. kepada saya. Kedua, biar kaya tajir melintir, Iya. supaya kantor juga lancar-lancar saja, Iya. dan hutang di luar pada bayar ke saya. Bukan saya hutang, Jadi uangnya di luar. uang saya di luar. Oke. Iya. Sampai berapa total-totalan? 2,4 M. Oke. Ada Jadi jaminan apa enggak dia semua kasih ada jaminan sertifikat. ke Bapak? Iya, siap. Ah. Tapi sama saya ini orang-orang itu pada menghilang semua, nggak karuan. Ada yang jadi gembel di Sumatera Utara, ada yang diusir dari instansinya karena dia anggota polisi, ada lagi yang lain yang entah kemana nggak ngerti, saya cari-cari. Ada yang lari ke gunung, menghilang begitu saya. Karena dia tahu saya orang hukum, jadi mereka ketar-ketir sendiri gitu kan. Karena orang saya kan banyak yang saya suruh minta tolong cari orang ini gitu. Iya, Nah, iya. itulah yang membuat saya sekarang supaya nggak down Pak. Saya buka-bukalah video RDAY. Ya sampai saat ini saya ulang-ulang terus. Rasa penasaran saya masih makin tinggi. Setelah satu doa dari Bapak yang Bapak ajarin di dalam YouTube itu saya proses, saya jalanin pelan-pelan sampai yang satu alhamdulillah terkabul. Satu lagi alhamdulillah terkabul. Satu lagi alhamdulillah terkabul. Sampai jual mobil kemarin saya terkabul alhamdulillah. Oh iya. Karena saya nggak punya uang Pak, buat gaji karyawan, akhirnya saya jual mobil. Daripada saya utang-utang. Mobil apa dijual? Toyota Veloz. Oh, Toyota Veloz. Laku berapa? Laku 210 juta. Oh, 210 Iya. juta. Veloz yang 2022, jadi ya, masih baru ya. Masih baru. Jadi saya jual aja lah buat gaji karyawan. Jadi jangan sampai saya mengutang ke orang biar saya lepas barang yang ada gitu. Gitu Pak. Tujuan saya seperti itu. Saya berharap kedatangan saya ke sini membuka jati diri saya supaya ke depan jangan lagi ada keluhan seperti yang Bapak tadi barusan Bapak kasih ini 18 itu udah saya kerjakan pelan-pelan sampai 18 rakaat pun kali 2 36 rakaat insya Allah saya kerjakan tiap hari itu. Nah, Walaupun itu sebenarnya ekstrim ya Pak. Ya mau nggak mau saya belajar karena belum pernah ngajuin atau ngajuin proses privat, jadi saya ajain yang seperti itu
Mohon bantuannya Pak Haji supaya Boleh. langkah saya ke depan dikasih bekal supaya tadi ada info dari Pak siapa di luar tadi yang minta tolong Pak Haji aja supaya omset per harinya kalau saya dikejar 50 sampai 100 juta itu minim dia bilang Bisa. gitu. Bisa. Kan Ya. ucapan adalah Doa. doa. Siap. Pak, Ya, sekarang kan hajat Bapak ekstrim. iya. Tinggal Bapak lawannya aja. Jadi kalau hajat Bapak ekstrim, lawannya ibadah ekstrim. Iya. Atau lawannya sedekah ekstrim. Nah karena kita belum punya uang, berarti kan nggak bisa sedekah ekstrim. Iya. Kenapa nggak pakai ibadah ekstrim aja? Siap. Itu udah saya jalankan insya Allah. Dok. Iya. Cuma gini Pak, yang agak sedikit belum saya lancarkan adalah baca Qurannya. Kalau yang lainnya insya Allah saya jalankan. Termasuk sunnah-sunnah sebelum wajib, salat wajib semua saya jalankan. Ba'diyahnya pun sama. Insya Allah saya jalankan. Cuma mandi jam 1-nya selalu lewat saya. Jam 3, jam 4 kadang-kadang Pak Haji. Itu aja. Jadi maunya saya gini Pak. Siap. Bapak kan pengen Allah kasih takjub ke kita. Iya. Allah kasih takjub kita dalam bentuk kaya raya tajir melintir. Iya. Allah bikin takjub kita di usia kita 50 tahun duit ngejar kita. Amin. Allah kasih takjub kita tanpa kita cari duit, duit ngejar kita. Ya. Nah, gimana caranya biar Allah bikin takjub kita? Lawannya kita harus bikin takjub Allah dulu. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kitanya nggak bikin takjub Allah. Gimana sih bikin takjub Allah? Kita ibadahnya di atas rata-rata. Kalau orang tahajud 1/3 malam, kita harus 1/2 malam. Kalau kita masih tahajud 1/3 malam, ya sama dong seperti kiai-kiai, ustadz-ustadz di Indonesia. Ya. Habib-habib. Ya. Nggak mau saya. Saya maunya di atas kiai. Saya maunya di atas habib. Siap. Saya maunya di atas ustadz-ustadz. Jam berapa? 1/2 malam. Dasarnya ada gak Pak Haji di Al-Quran? Kasih tahu dasarnya dulu. Kenapa mesti 1/2 malam? Dasarnya apa di Al-Quran? Iya, yang diajarkan Pak Haji untuk bangunnya jam 00 itu pedomannya di Al-Muzammil Bapak. Al-Muzammil. Ayat 1 sampai 6 itu yang dibaca. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awing kusminhu qalila. Jadi bangun di tengah malam. Kapan bangunnya? Nisfahu, separuh, 1/2 malam atau kurang sedikit dari itu. Di ayat ketiganya begitu. Iya. Ini yang menjadi pedomannya. Gitu Pak Haji. Ya, jadi dasarnya tuh ada. Kadang kan orang bilang, dasarnya apa Ji bangun jam 00? Mana gue tahu, orang gue bukan kiai, bukan ustadz, gue kan SD Impres. Iya. Baru kejawab Pak 2025. Padahal tuh ilmu udah saya ajarin dari 2011, tapi saya nggak bisa jawab. Dasarnya apa Ji? 1/2 malam. Jam 00 dasarnya gue nggak tahu. Baru kejawab. Kedua, Iya. dasarnya apa Ji mesti baca Quran 12 juz? Dasarnya apa? Saya juga nggak tahu, lu baca aja. Kejawab 2025 bahwa sahabat Nabi yang kaya raya tajir melintir, dia baca Qurannya 30 juz, khatam Quran. Namanya Abdurrahman Bin Auf. bin Auf. Dia bacanya 30 juz. Ya gue wajar dong 12 juz. Iya. Nah, nggak taunya ada lagi imam Imam Syafi'i. baca Qurannya setiap malam 2 kali khatam. Berarti gue nggak ada apa-apanya dong 12 Iya, juz. Tapi orang selalu dijadiin beban. Kenapa sih mesti baca 12 juz? Kenapa sih? Udahlah lo turutin ilmu gue aja deh. Karena udah dipraktekin. Tamu RDM mau jadi presiden jadi. Amin. Mau jadi menteri jadi. Mau jadi dirjen jadi. Mau jadi kapolda jadi. Mau jadi pangdam jadi. Bahkan nih yang aneh nih, tamu Ya. RDAY. Mau jadi kepala sekolah. Iya. Alhamdulillah jadi 2 kepala sekolah. Di SMP yang berbeda. Oh, Kayak PLT kurang ya. orang aja. Iya. Pengen jadi kepala desa. PLT ya. Praktekin ilmu RDAY. Pada saat dia nyalonin, nggak ada kompetitornya. Nggak ada yang nyalonin. Dia doang yang nyalonin sendiri. Ya. Akhirnya dia tunggal. Nah, gue mau begitu. Nah, bos paksain baca Quran
12 juz. Karena dipraktekin sama sahabat Nabi 30 juz. Emang kelebihannya apa sih Pak Haji kalau baca Quran 30 juz? Kita belum nyampe 12 juz aja. Kalau yang 30 juz lo cerita Abdurrahman tuh kelebihannya apa? Kalau 30 juz memang dahsyat pasti Pak ya. Yap. Iya. Cuman kan di Al-Muzammil yang ke-6 itu kan ada dikuatkan motivasi untuk kita. Kalau kita bangun malam itu pengaruhnya pada hati, pada jiwa sangat kuat. Jadi sangat kuat pengaruhnya. Jadi lo pada jiwa. kuat bos, nggak akan kena terpaan apapun. Iya. Ekonomi, orang bilang pandemik, lo nggak pandemik. Iya. Enggak rasanya. Orang bilang krismon, lo nggak krismon. Tuh, kalau kita Iya. bangun jam 00. Karena Ya. kita udah buktiin di RDAY. Pokoknya wajib anak yatim tahajud. Walaupun pemerintah melarang, gue paksain. Tahajud, jangan dengerin dia. Begitu, walaupun kita dijaga polisi tiap malam. Tahajud. Tahajud, biarin jaga polisi. Kan nggak boleh bos. Betul, sempat Demo bos, semua masyarakat sini demo. Apaan tuh tahajud tengah malam. Pandemik. Lo goblok, takut sama pandemik, takut sama Allah, bukan takut sama pandemik. Tahajud. Kita tahajud, bos. Saya betul? Nggak ada yang kena. Nggak ada satupun yang kena. Aman ya? Malah tetangga sini pada mati. Alhamdulillah. Ngurangin penduduk. Kita nggak ada yang mati anak yatim, Nggak ada. satupun. Padahal tiap malam tahajud, tiap hari dari abis duhur ngaji sampai isya. Dan anak yatim naik mobil jemputan, dempet-dempetan, naik mobil. Kan nggak boleh, orang angkot nggak ada. Iya. Jadi dia naik mobil antar jemputan, dempet-dempetan. Iya. Dan semua tukang tetap kerja. Tetap kerja. Nggak ada yang libur. Ada larangan ya. Iya, jadi kata Allah, jangan diucapin kata-kata negatif. Nanti hasilnya negatif. Kalau kita ngomong pandemik, bener pandemi. Kalau kita ngomong, pokoknya ngomongnya pasti jadi, terkabul. Insyaallah. Jadi, terkabul. Lunas utang. Duit ngejar kita. Order ngejar kita. Begitu. Makanya paksain. Ucapan lo jadi mantap dan lo jadi pede. Lanjut. Jadi kan ayat yang ke-6 itu Pak. Bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Dan ucapannya karena bacaan Al-Quran tadi menjadi lebih mantap. Mantap. Jadi lo ngucap pasti jadi. Itu gedung jadi milik gue. Jadi milik lo. Kontan ya. Iya. Sebegitu dahsyatnya bos. Karena kita tartil ngomongnya Al-Qurannya udah lancar. Udah sering baca 12 juz. Jadi lo ngomong. Itu gedung jadi milik gue ya. Pasti itu gedung jadi milik gue. Pasti. Izin Pak, boleh tanya Pak. Hmm. Tadi batas 1 sampai 12 tuh ayat terakhir 12 apa ya? Nama suratnya. Suratnya. Surat yang ke-12 itu atau Bebas. Oh. Dari 1 Oh, sampai 2 dulu. Lo nggak bisa langsung 12 juz. kemarin saya coba 2 juz memang. Iya. Agak teler juga ada. teler. Akhirnya saya Kan dari jam hafal. 00 sampai matahari terbit. Iya, betul. Lu nggak bisa 12 juz baru, lu pasti 2 juz, 3 Nyusul juz, ya. 4 juz, terus nyambung terus. Nanti di 6 bulan atau di 7 bulan atau di 8 bulan baru lu 12 juz kayak Haji Marco. Ini waktu dia datang kontrakannya cuma 6 pintu. Dia praktekin ilmu RDA 7 bulan, kontrakannya 21 pintu. Masya Allah. Waktu dia datang ke RDA belum punya ruko. Dia praktekin ilmu RDA 7 bulan, rukonya 15 pintu. Lo lihat di YouTube-nya, namanya Haji Marco. Nah, lu juga begitu proses. Gak bisa lo langsung hari ini praktekin ilmu RDA langsung 12 juz, nggak bisa. Memang saya agak berat Dok. Bertahap proses. Bertahap, ya. Kalau kita buru-buru namanya protes. Nah, kenapa sih Pak Haji mesti mandi jam 00? Iya. Kenapa sih Pak Haji mesti baca Quran? Gue belum bisa jawab dari 2011, baru kejawab kemarin 2025. Nggak taunya itu udah dipraktekin sama Habibie, orang terkaya, bahkan presiden kita, wakil presiden. Habibie, orang pinter di Jerman, goblok juara 3. Yang juara 1 yang pinter, orang Yahudi.
Juara 2 yang perempuan orang Yahudi. Kenapa? Karena dia mandi jam 00 dan baca Quran. Pak Habibie nggak baca Quran. Dia cuman wudhu, sholat subuh, belajar. Ceritain coba. Ada di TikTok sama di YouTube. Ya, menceritakan ulang yang Iya. diceritakan Pak Habibie. Ini menjadi motivasi bagi kita memang. Iya. Jadi kalau pas kuliah, Pak Habibie kan nggak pernah ranking 1, Enggak. ranking 3. Iya. Yang ranking 1 laki-laki Yahudi. Yahudi. Yang kedua Perempuan Yahudi. Yahudi. Pak Habibie penasaran dan setelah tahu menangis Pak Habibie. Nangis. Kenapa ini Iya, iya. mereka malah yang melakukan? Apa yang dilihat Pak Habibie? Temennya yang ranking 1, 2 itu kalau malam bangun jam 00, Iya. mandi, baca Quran. Padahal orang Yahudi. Padahal Yahudi ya. Iya. Malah baca Quran. Pak Habibie enggak. Kalau Pak Habibie biasa seperti kita, bangun setengah 4, Wudhu, sholat, tahajud. tahajud, Belajar. Tapi ranking ranking 3. Nah, setelah tahu temennya seperti itu, dirubahlah dengan menangis seperti itu. Dia menyesal kok malah dia yang melakukan itu. Dia baca Quran, bukan yakin terhadap ajarannya, Iya. tapi yakin terhadap pengaruhnya, dahsyatnya. dahsyatnya itu. Baca Quran tengah malam. Maka beliau Pak Habibie dirubah caranya seperti Orang Yahudi. bangunnya jam 00, Senyum. mandi, sholat tahajud, baca Quran. Juara 1. Belajarnya ntar malah jadi juara 1. Juara 1. Itu hebatnya Siap, Pak. siap. Ya. Nah maksud gua, lu paksain bos bangun jam 00. Iya. Paksain lu itu mandi seperti orang Pandan, Yahudi. Iya, lu paksain baca Quran. Izin Pak Haji. Pandan itu wajib dok ya? Pak Haji. Daun pandan. Daun pandan. Oh, wajib. Mandi pandan itu. Orang mandi pandan tuh wajib. Kenapa mesti mandi pandan? Kita tipu tuh malaikat. Karena bayi wanginya pandan. Lu cium wanginya bayi. Sampai alat kelaminnya dicium bayi ya. Iya. Bau pandan. Nah, semua bayi mau itu jelek mau bagus pasti orang senang. Bikin malaikat senang. Bikin semua orang senang sama kita. Mandi pandan. Siap. Minum pandan. Makan nasi masa pakai pandan. Itu ilmu tipu-tipuan kita. Tapi manjur. Hampir orang yang minum pandan selalu dagangan apa aja laku. Apa salah satunya? Marketing kuburan San Diego. San Diego. Betul. Iya. Orang mah dagang satu lobang, dia bisa corporate. Beli lobang buat ibunya, bapaknya, anaknya, mantunya, cucunya. Sekali jual 12 lobang. Kan lumayan. Iya. Satu lobang 75. Kali 12. Sementara orang jualan satu lobang aja susah. Lo lihat marketing lain. Karena dia nggak meraktekin ilmu RDAY. Apalagi marketing mobil. Apalagi dia marketing rumah. Apalagi marketing apartemen. Coba praktekin ilmu RDAY. Ucapannya jadi mantap. Pak Haji. Udah dibukti nama siapa sih Pak Haji kalau kita ngucap kejadian. Penulis buku Magnet Rezeki. Namanya Pak Nasrullah. Oh iya. Coba lu cerita. Sempat baca di Sempat baca. video itu Pak ya. Di YouTube. Coba.